Shalom guys, senang banget ketemu lagi dengan kamu di sini. Kali ini gue membahas tentang masalah depresi. Banyak pertanyaan yang masuk di dalam DM inbox gue. Pertanyaan yang rumit-rumit sebenarnya, atau hal-hal yang rumit yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kalau saya kelompokkan, semua kategori ini adalah mereka yang mengalami depresi sehingga melihat banyak hal di dalam hidupnya itu menjadi sesuatu yang rumit. Nah, teman-teman semua, gue akan masuk ke dalam bagaimana cara atau tips kita untuk menghadapi depresi. Yang pertama yaitu biasa aja. Nomor satu adalah sebenarnya biasa aja. Kok bisa biasa aja? Sebenarnya adalah depresi adalah karena kita melihat sesuatu itu outrated, jadi melebihi daripada fakta yang sebenarnya, dan terlalu mencemaskan, terlalu mengkhawatirkan, dan ini semua ini ada banyak dan akumulasi membuat dia menjadi depresi. Nah, kenapa gue bilang biasa aja? Karena Alkitab bilang begini, di 1 Petrus 4 ayat 12-13 berkata seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi teman-teman, jelas ayat ini mengatakan, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Yang kita hadapi itu memang ujian. Yang kita hadapi itu memang siksaan. Dikatakan di sini adalah nyala api. Memang faktanya harus seperti itu, tapi sikap kita menghadapinya seharusnya tidak membuat itu sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Dikatakan gini, yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Semua orang ngadepin siksaan, semua orang ngadepin masalah, semua orang ngadepin proses, dan tergantung perspektif kita bagaimana cara kita menghadapinya. Ini Alkitab keren banget. Alkitab bilang biasa aja. Nyala api, ujian, siksaan, semua orang itu ngadepin. Jadi cara kita cool dan santai dalam ngadepinnya, itu yang menjadi kunci dan tips pertama kita. Tips yang kedua ini adalah melayani Tuhan. Jadi orang depresi itu sebenarnya karena dirinya terlalu fokus terhadap hidupnya. Jangan mentang-mentang karena saya katakan pelayanan lalu masuk di dalam pelayanan itu mudah. Ini semua tergantung di dalam otoritas rohani dan tingkat komitmen kamu, sehingga kamu bisa dipercaya untuk terjun di dalam dunia pelayanan. Kenapa kita harus terjun dalam dunia pelayanan? Karena di dalam dunia pelayanan kita akan keluar dari fokus terhadap hidup kita. Kita akan masuk disejajarkan dengan perspektif Tuhan, lalu kita melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan buat orang-orang. Nah, teman-teman semua, masuk dalam dunia pelayanan ini bisa kita baca di 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi teman-teman, kamu akan merasakan penghiburan Tuhan saat kamu menghibur dan melihat orang-orang yang lebih menderita dari kamu. Jadi ini adalah tips yang bagus banget supaya kita mulai melihat perspektifnya Tuhan dan terjun bersama-sama dengan visi misinya Tuhan untuk mulai melayani orang-orang. Tips yang ketiga, pikirkan yang baik-baik aja. Ini adalah tips yang banyak saya masukkan di dalam tips-tips yang lain, karena tips ini memang masuk di dalam segala hal di dalam hidup kita.
Yaitu pikir yang baik-baik aja, yang ada di dalam Filipi 4 ayat 8, yaitu berkata, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kapan terakhir kita mengambil waktu untuk memikirkan hal yang baik-baik saja? Kita seringkali mengambil waktu untuk memikirkan masalah kita, yang mana adalah berlawanan dengan memikirkan yang baik-baik aja. Kita suka banget mengambil waktu khusus, bukan waktu khusus, hampir setiap saat untuk memikirkan masalah, solusi, dan bagaimana cara pemecahannya. Sehingga ya hidup kita jadi berantakan, hidup kita jadi depresi. Sebaiknya kita juga punya keseimbangan. Kalau kamu punya waktu untuk memikirkan masalah kamu, memikirkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kamu, kamu juga harus punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan buat kamu, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kamu. Dengan gitu, kita nggak akan lagi jadi depresi. Untuk tips yang keempat, kita balik intermezzo ke studio sebentar. Tips yang keempat itu adalah merendahkan diri. Nah, kenapa merendahkan diri? Karena depresi seringkali disebabkan adalah kita coba menjaga status sosial, gaya hidup, keinginan-keinginan yang kita gariskan, yang sebenarnya mau-maunya kita terlalu maju mendahului keinginannya Tuhan, keinginan kita terlalu maju mendahului, sehingga hal ini membuat kita berusaha bertahan di titik itu, di garis itu. Hal ini yang membuat kita depresi. Sebenarnya kita mungkin seharusnya nggak ada di sana, tapi karena kita berusaha bertahan, melawan kehendak Tuhan, sombong dengan apa yang kita dapatkan, yang kita punya, sehingga ini membuat kita depresi. Kuncinya adalah coba longgarin, lower your standard a bit, ngikutin apa yang Tuhan mau. Seperti kita coba baca di 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ditinggikannya pada waktunya. Jadi kita harus menunggu waktunya Tuhan, supaya kita ditinggikan Dia pada waktunya, pada masanya. Tuhan pasti bawa kita ke sana. Jangan sampai menjadi mau-maunya kita, jangan sampai jadi keinginan kita memaksakan ke sana. Tetapi sebaiknya kita menyerahkan waktunya Tuhan, relax, lepasin hal itu sama Tuhan, dan melepaskan. Kita mesti bertobat dari kesombongan kita, harus kayak gini, dan paksa Tuhan untuk ngikutin kita. Nggak boleh kayak gitu. Tapi kita mesti merendahkan diri kita di hadapan tangan Tuhan yang kuat, supaya waktu kita merendahkan diri, melepaskan semua dosa kesombongan, mungkin status, gaya hidup, atau keinginan-keinginan yang kita paksakan, kita lepaskan, berikan pada Dia semuanya, Dia sendiri. Waktu Dia melihat kita merendahkan diri, melepaskan semuanya padanya, Dia yang akan mengangkat. Tips nomor 5, hidup bersukacita. Hidup bersukacita yang kayak gimana sih? Nah, kalau kita baca di Nehemia 8 ayat 11 berkata begini, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nah, hidup di dalam Tuhan itu bukan masalah susah-susah doang, bukan masalah proses-proses doang, tetapi kita harus menikmati. Tapi bukan artinya juga berpesta, bermabuk-mabukan ya. Bukan artinya, wah yang penting happy banget dengan cara dunia. Tetapi dalam hal ini adalah Tuhan bilang kan gini, makan sedap-sedapan dan minum minuman manis. Artinya Tuhan mau juga kita hidup bersukacita, hidup seneng. Jadi jangan selalu berpikir bahwa aduh, aku malas hidup dalam Tuhan, karena kayaknya serba susah hidup dalam Tuhan. Enggak, nikmati hidup kamu, tapi tetap jaga kesehatan, dan harus di dalam koridornya Tuhan, bukan di dalam koridornya dunia. Tetap bersukacita, cari hal-hal yang bisa membuat kamu bersukacita tanpa melakukan dosa, tetapi kamu harus lakukan semua itu di dalam rasa syukur dan berterima kasih apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kamu. Oke guys, itu aja tips-tips dari saya, 5 tips dari saya tentang bagaimana cara keluar dari hidup depresi. Kalau kamu punya pengalaman hidup dalam depresi, kamu punya pertanyaan, tolong tulis dalam komentar. Kalau kamu punya
tips yang lain atau punya kesaksian akan keluar dari masalah depresi dalam hidup kamu, tolong please juga tulis dalam komentar supaya bisa jadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.